Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis yang ke-38, 37, yaitu pada babul wudu. Hadis yang ke-37 dari kitab Bulughul Maram, dan hadis yang kedua dari babul wudu, bab keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Maka berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahna wa rahimahullah, wa an Humran maula Utsman radhiyallahu anhu, dan dari Humran maula Utsman yang Allah telah meridhoinya, dia berkata anna Utsman da'a biwadu'in, bahwa Utsman bin Affan meminta dibawakan kepadanya air wudu. Umran ini mantan budaknya Utsman bin Affan. Umran mantan budaknya Utsman bin Affan. Dia bercerita bahwa suatu ketika Utsman bin Affan meminta dibawakan kepadanya air wudu. Faghasala kaffaihi thalatha marratin. Maka kemudian Utsman bin Affan ini mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Umma tamadmada wastansyaqa wastansara. Kemudian berkumur-kumur, mengeluarkan air dari hidung dan memasukkan air ke dalam hidung, yakni istinsyak dan istinsal. Memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung.
Umma gasala wajhahu salasa marratin. Kemudian beliau Utsman bin Affan mencuci wajahnya 3 kali. Utsman bin Affan mencuci wajahnya tiga kali. Umma gasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marratin. Kemudian Utsman bin Affan mencuci tangannya yang kanan sampai di siku 3 kali. Ummal yusra mithla dzalik. Kemudian mencuci yang kiri seperti itu pula. yakni mencuci tangan yang kiri ini sampai di siku sebanyak 7 kali, sebanyak tiga kali. Umma masaha bi ra'sihi. Kemudian Utsman bin Affan mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya. Umma gasala rijlahul yumna ilal ka'baini salasa marratin. Kemudian mencuci kakinya yang kanan sampai mata kaki 3 kali. Ummal yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri seperti itu pula. Maqala. Kemudian dia berkata, yakni Utsman bin Affan berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Kata Al-Hafidh muttafaqun alaih. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini adalah gambaran umumnya Utsman bin Affan itu mengajarkan umrah tata cara berwudu dengan langsung mempraktekkan di hadapannya. Ya. Jadi Utsman bin Affan itu mau ngajari umrah ini tata cara wudu. Tapi apa?
pelajaran yang diberikan itu bukan dengan kata-kata, tetapi dia langsung mempraktekkan tata cara wudhu itu di depan humran, agar humran dapat melihatnya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Ya, naam. Lalu Utsman bin Affan berwudhu dengan tata cara wudhu yang disebutkan oleh Humran dalam hadis ini. Nah, di akhirnya Utsman bin Affan mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Jadi apa? Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Jadi Utsman bin Affan ini ngajarin Humran tata cara wudu itu tata cara wudu Rasulullah. Yang Utsman pelajari dari Rasulullah. Jadi Utsman kalau ketika Rasulullah berwudu itu Utsman bin Affan perhatikan, kemudian dia tahu, dia lihat, dia mengerti, maka suatu ketika dia pun ajarkan kepada Humran dengan tata cara wudu yang sebagaimana dia lihat dari praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada beberapa faedah penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, betapa besar perhatian para sahabat terhadap syariat yang mulia ini, terhadap agama. Sahabat itu sangat perhatian terhadap agama. Sampai-sampai mereka perhatikan bagaimana Rasulullah berwudu, bagaimana Rasulullah makan, ya bagaimana Rasulullah sholat, ya bagaimana Rasulullah menunaikan haji dan seterusnya. Ya para sahabat sangat antusias dalam memperhatikannya. Dan tidak ada yang mendorong mereka untuk melakukan itu, melainkan karena memang perhatian mereka yang tinggi terhadap agama. Ya, kalau orang itu dia bersikap acuh tak acuh, atau perhatiannya dianggap sepele, ya pasti dia tidak memperhatikan perkara-perkara ini. Ya, nah dianggap biasa. Tapi para sahabat Nabi tidak. Nah, terkhusus dan dalam hadis yang mulia ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Perhatian yang tinggi terhadap agama. Karena para sahabat itu mereka sangat memahami bahwa tidak ada jalan yang dapat menyelamatkan manusia melainkan dengan jalan yang ditunjukkan atau diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu mereka perhatikan benar bagaimana praktek ibadah Rasulullah. Mereka juga sangat tahu dengan benar bagaimana amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akibatnya. Mereka sangat tahu bahwa Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Amalan itu tertolak. Jadi mereka tidak bisa beramal asal-asalan. Tidak bisa.
Tidak bisa beramal semau sendiri, melainkan mereka harus beramal berdasarkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka antusias perhatikan amalan-amalan Rasulullah. Kalau Rasulullah berwudu, mereka perhatian bagaimana wudunya Rasulullah. Kalau Rasulullah sholat, mereka perhatian bagaimana sholatnya Rasulullah. Bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, bagaimana pedalnya dan seterusnya. Rasulullah pun kalau berhaji, mereka perhatikan bagaimana hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sekali lagi faedah yang pertama ini apa? Betapa besarnya perhatian para sahabat terhadap agama, yaitu dengan cara memperhatikan ibadah Rasulullah, ya, memperhatikan ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini terkhususnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa bolehnya mengajar dengan cara mempraktekkan langsung. Mengajar dengan cara apa? Mempraktekkan. Dipraktekkan di hadapan para murid. Nah, yang demikian itu boleh. Bahkan demikian itu merupakan salah satu cara yang dengannya murid itu lebih mudah memahami. Ada orang itu dia berteori saja. Teorinya panjang. Sampai sebebas-bebasnya dia berteori itu bisa-bisa dia katakan agama ini bukan hanya sholat dan puasa saja. Agama ini luas. Kita katakan iya agama ini luas. Tidak ada yang mengatakan agama ini sempit. Bahkan engkau masuk kamar mandi saja diajar oleh agama. Tetapi maksud mereka mengatakan agama ini luas itu supaya dia bebas berkarya. Ya kalau buku puasa, zakat, sholat, ya itu sudah patut. Tapi dalam perkara-perkara lain dia bebas berkarya. Dengan alasan agama luas. Tapi kita katakan bukan begitu. Makna dari agama luas itu bukan begitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Masuklah dalam Islam secara keseluruhan, dan Islam ini luas. Islam ini luas, maka jangan mengamalkan Islam secara bagian-bagian saja. Jangan mengamalkan Islam itu di masalah sholat saja, puasa saja, zakat saja, haji saja. Sementara dalam perkara yang lainnya tidak. Jangan. Ya, tapi Islam itu diamalkan secara menyeluruh. Kalau Anda berpuasa, bagaimana berpuasanya Rasulullah? Kalau Anda sholat, bagaimana sholatnya Rasulullah? Kalau Anda haji, bagaimana hajinya Rasulullah? Kalau Anda berkurban, bagaimana berkurbannya Rasulullah? Anda akikah, bagaimana akikahnya Rasulullah? Anda tidur, bagaimana tidurnya Rasulullah? Anda makan, bagaimana makannya Rasulullah? Anda bermuamalah, bagaimana muamalahnya Rasulullah? Oh, ternyata Rasulullah itu tidak coblos partai. Ya sudah, nggak usah coblos. Gitu. Ya agama ini luas, iya agama luas dan itu bukan bagian dari agama, buktinya kan nggak ada. Sudah selesai. Nggak usah pakai nama agama luas untuk cari-cari alasan, wah ini kan luas, berkarya. Gitu. Ya. Nah,
Ya, agama luas, agama luas. Tetapi agama tidak menyisahkan suatu perkara yang tidak diajarkan oleh agama. Sehingga semuanya agama dengan segala keluasannya, agama dengan segala kesempurnaannya, semuanya dijelaskan oleh agama. Ya, kembali kepada pribadi orang, kadang-kadang dia taat, kadang-kadang dia tidak taat, kadang-kadang dia istiqomah, kadang-kadang dia putus. Ya, itu biasa, itu lain babnya. Ya. Tapi bukan berarti agama luas lalu Anda berhak memasukkan perkara-perkara yang bukan agama ke dalam agama, atau Anda berhak merekayasa agama sesuai dengan keinginan hati, bukan. Agama luas, kita katakan dia agama luas. Tetapi semua perkara agama ini diatur di dalam syariat. Agama luas, ya luas. Tapi orang bermuamalah diatur, orang makan diatur, orang tidur diatur, orang pakai sendal diatur, pakai baju diatur, naik kendaraan diatur, memberikan salam diatur, semuanya diatur. Agama luas tapi bukan berarti tidak ada yang tidak dijelaskan. Ya. Agama luas dan semuanya dijelaskan, sehingga kalau Anda ingin beragama maka beragamalah dengan seluruh ajaran agama yang sudah dijelaskan. Kalau enggak dijelaskan, jangan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ma yukarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad ma baqiya syai'un yukarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Adalah tersisa suatu perkara yang mendekatkan manusia ke surga dan menjauhkan manusia dari neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian. Ya. Jadi kalau orang bilang agama ini luas, iya luas. Bukan sholat dan puasa saja. Kita katakan, iya bukan sholat dan puasa saja. Terus kenapa? Ya saya mau melakukan ini kan bagian dari agama. Kita katakan, apa yang mau melakukan ini? Saya mau tidur. Kita katakan, kalau tidur supaya berpahala itu tidur seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau dia katakan, saya ingin apa? Berdagang. Kalau kita katakan kalau kau ingin berdagang maka supaya perdaganganmu itu tidak bertentangan dengan syariat, maka berdaganglah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Yaitu jangan memuji-muji barang, jangan menyembunyikan barang aib daripada barang, ya. Jangan bertransaksi dengan riba dan seterusnya. Kalau orang-orang sekuler kadang-kadang mereka mengatakan agama ini luas, bukan sholat dan puasa saja. Tapi maksud mereka bukan mengamalkan agama sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, melainkan dengan kalimat-kalimat itu mereka bersembunyi supaya bebas merekayasa agama. Ya, itu maksudnya. Tapi bukan berarti agamanya luas lalu mereka yakin. Kita katakan kepada mereka luas, tapi apa sih yang tidak dijelaskan oleh agama ini? Pakai sendal, dijelaskan oleh agama. Kalau pakai itu kaki kanan duluan, kalau lepaskan itu kaki kiri duluan. Diajarkan. Apa? Masuk kamar mandi, diajarkan oleh agama. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Apa lagi? Apa yang diajarkan lagi? Apa yang engkau mau? Naik kendaraan diajarkan oleh agama. Ya, engkau naik tunggangi kendaraan itu dengan membaca doa. Apa berjalan diajarkan oleh agama. Bagaimana berjalannya? Ya. Nah, dan seterusnya. Ada apa? Agama ini luas, tetapi semuanya sudah diajarkan ketentuan-ketentuannya. Jangan dengan alasan agama ini luas, lalu engkau bebas berkarya. Agama ini bukan ilmu matematika. Agama ini juga bukan ilmu ekonomi yang setiap hari bisa berkembang dan engkau bisa merumuskan rumus-rumus perekonomian yang baru, ekonomi kapitalis dan seterusnya. Agama ini bukan ilmu sosial politik. Agama ini bukan ilmu teknik yang setiap harinya apa? Ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi agama ini sudah paten. Sudah apa? Paten. Tidak membutuhkan penambahan dan tidak membutuhkan pengurangan. Iya, tapi ada orang yang dia katakan beragama dengan baik, namun apa dia terjatuh dalam hal-hal yang apa buruk.
atau dia tidak mengamalkan agama seluruhnya, kita katakan itu perkara lain. Ada orang dia beragama dengan agama yang benar, tapi dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan. Ada. Itu perkara lain. Karena memang apa? Iman manusia itu bertambah dan iman itu berkurang. Kadang-kadang seseorang dalam keadaan imannya yang lagi kuat, lagi hebat, dia istiqomah, pokoknya sholat sunnah semua dia lakukan. Ya, tidur pun cuma sedikit, puasa sunat dia lakukan. Tapi kadang-kadang juga dia dalam keadaan iman yang lagi rendah. Begitu jalan-jalan di jalan, ada lihat ayam orang lain, dia tangkap, potong, makan. Ya. Nanti kalau kita nggak ngerti, kita katakan itu orang gimana sholatnya rajin, kok nangkap ayam, curi ayam. Saya katakan itulah manusia. Bukan berarti agama ini tidak sempurna. Tapi orangnya yang kadang-kadang berada dalam keadaan iman yang kuat, dan kadang-kadang berada dalam keadaan iman yang rendah. Ya, begitu. Ya, nah, kenapa bisa? Ya bisa manusia yang paling sempurna saja mulai daripada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi kepada mereka sifat-sifat yang terjadi pada manusia. Karena apa? Karena mereka adalah manusia. Yaitu apa? Pada kajian-kajian yang lalu kita sudah katakan bahwa manusia ini setiap saat itu dia berperang dengan hawa nafsu. Dan tidak setiap kali orang yang berperang dengan hawa nafsu itu harus muncul sebagai pemenang. Ada kalanya dia menang, ada kalanya dia kalah. Dia menang atas hawa nafsunya, maka dia ketaatannya bertambah. Dia kalah terhadap hawa nafsunya, maka dia terjatuh dalam dosa. Itulah manusia. Ya. Coba untuk lihat saja Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah katakan, la taqraba hadhihi syajarah. Ikulu washrabu, makan dan minumlah. Wa la taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan kalian dekati pohon ini. Ya, dekat saja tidak boleh. Tapi ketika itu, fa'azallahuma syaitanu. Syaitan itu membuat Nabi Allah Adam dan Hawa itu tergelincir. Goda mereka. Maka begitu setan goda mereka, hawa nafsu mereka bermain, disitulah dia berperang dengan hawa nafsunya. Pada waktu itu Nabi Allah Adam kalah. Nabi Allah Adam apa? Kalah. Tuh Ustaz, Nabi Allah Adam kalah berperang sama hawa nafsu? Iya kalah. Kenapa kalah? Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bukan hanya mendekati pohonnya, tapi makan buahnya. Ya. Begitu sudah makan baru kaget loh. Ini ternyata kami sudah lakukan pelanggaran. Maka apa kata Allah? Ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian berdua dari surga ini. Ya. Suruh turun. Waktu itu saja kalau Nabi Adam nggak kalah berperang sama hawa nafsunya, sama bisikan syaitan. Kita ini mungkin hidup di surga. Ya. Iya kan? Nah, kita turunan Nabi Adam apa bukan? Macam-macam. Nabi turunan Nabi Yusuf. Nabi Adam juga. Iya. Begitu ya kan? Jadi kalau waktu itu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dalam posisi tersebut menang, niscaya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam akan hidup bersama Hawa di surga, maka melahirkanlah generasi-generasi berikutnya, yang mana manusia-manusia ini mereka semua akan hidup di surga. Ya. Tapi sudah ketetapan Allah. Nabi Allah Adam kalah sama hawa nafsunya, ketika itu akhirnya terbujuk oleh godaan syaitan, maka Nabi Allah Adam disuruh turun ke bumi. Ya. Itu satu contoh pertama. Contoh yang lain banyak. Katakanlah kepada Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika itu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan ayatnya, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lak
Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan untukmu? Ya, begitu juga ditegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, ditegur. Berarti apa? Wiru di situ. Ya, sebagai sifat manusia. Ya, nah, jangankan itu manusia-manusia pilihan, orang-orang terbaik. Kita katakan saja istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling alimah, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana misalnya Aisyah? Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Ummu Salamah kirim makanan kepada Rasulullah. Di saat Rasulullah sedang punya giliran untuk bermalam di rumahnya Aisyah. Begitu budak ini datang bawa makanan, Aisyah mulai marah. Ngapain ini? Ini kan giliran Rasulullah di saya. Ngapain pakai kirim-kirim makanan? Ya, marah. Marah itu berperang. Hawa nafsunya, kemarahannya sama ketaatan, keimanannya. Ketika itu kalah. Kalah sampai apa? Aisyah itu ambil piring makanan yang dibawa oleh budak itu dibanting, terus pecah. Kalau nggak salah waktu itu kan pasti terima makanan itu dengan senyum. Jazakallah khair. Sampaikan salam untuk Ummu Salamah gitu kan. Ya sering-seringlah kirim lagi makanan yang kayak gini buat Rasulullah kan gitu. Kalau andainya saat itu apa? Aisyah radhiyallahu taala anha menang. Ya. Tapi ketika itu kalah. Ya, maka marah dikuasai oleh perasaan marah, ambil piring banting, pecah. Ya, ketika lihat itu Rasulullah kaget, loh, masya Allah. Ya sudah, ganti, ambil piring yang lain, ganti lagi piringnya Ummu Salamah yang telah engkau pecahkan. Ya, nah, begitulah kehidupan manusia. Ya, nah. Maka demikian akhwanafiddina azanillahu wa iyyakum. Sekali lagi kita kembali kepada topik kita ini, yaitu apa? Ya, bolehnya mengajar dengan cara apa? Mempraktekkan langsung. Ya, dan ini termasuk metode yang bagus. Metode yang bagus, metode yang lebih dapat dipahami dan dimengerti oleh murid-murid. Ya. Kadang-kadang ada orang itu kalau dia simak pembicaraan lama loadingnya. Tapi kalau kita langsung praktek, dia lihat, oh ya dia tahu. Langsung dia ingat. Ya. Nah, jadi ini termasuk metode-metode mengajar. Cara-cara mengajar. Nah, yang berikut dari hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di tata cara wudu Rasulullah ini ada beberapa poin. Poin yang pertama tersebut di dalam ucapan Humran Maula Utsman, "Faghasala kaffaihi salata marratin." Maka Utsman itu mencuci telapak tangannya 3 kali. Maka di antara tata cara wudu Nabi itu mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Ya. Naam. Maka ikhwan, kalau ditanyakan apakah hukumnya mencuci kedua telapak tangan ini, apakah wajib atau yustahab, sunnah? Maka kita katakan hukum mencuci kedua telapak tangan ketika berwudu itu hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka wudunya tetap sah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan manusia untuk berwudu, itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat,
Maka apa? Faksilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai pada siku. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Nah, dalam ayat ini tidak ada disebutkan mencuci kedua telapak tangan. Ya, agak jelas Rasulullah ketika diperintahkan untuk berwudu, beliau mencuci telapak tangan dalam kondisi tidak ada ayat yang menerangkan atau menunjukkan kepada kita untuk mencuci kedua telapak tangan. Maka dari itu mencuci kedua telapak tangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini hukumnya adalah sunnah. Catatan yang kedua dari tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Di sini ya ikhwana fillah azanallahu wa iyyakum, dari kalimat Humran Maula Utsman ini dia katakan summa tamadmada wastansyaka wastansara. Kemudian Rasulullah itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Maka menunjukkan kepada kita bahwa mensyariatkannya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kalau ditanyakan apa hukumnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, maka para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah, mereka berkata bahwa karena di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Al-Quran hanya memerintahkan untuk membasuh wajah. Faksilu wujuhakum, dan basuhlah wajah-wajah kalian. Ya. Sementara sebahagian para ulama yang mengatakan bahwasanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu adalah wajib, dan dia merupakan anggota-anggota wajib wudu, mereka berdalil, beristidlal dengan mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan perbuatan tersebut ketika berwudu. Jadi Rasulullah kalau berwudu itu selalu saja ada kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Maka ini menunjukkan bahwa perkara ini bagian dari apa? Wajib-wajib wudu. Andai perkara ini bukan wajib, maka pasti sesekali ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Dan alasan yang kedua bahwa mulut dan hidung itu anggota wajah, bagian dari anggota wajah. Jadi kalau Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk membasuh wajah, berarti otomatis di dalamnya ada perintah untuk apa? Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Gitu. Ya. Nah, ada perintah untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa? Karena wajah itu mencakup mulut dan hidung. Ya. Jadi Ustaz, kalau begitu mana yang kuat di antara dua pendapat para ulama ini? Kita katakan bahwa pendapat yang kuat adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung adalah wajib. Ya. Nah, yang ketiga, catatan yang ketiga dari sifat wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah membasuh wajah, membasuh wajah. Di sini dikatakan summa ghasala wajhahu thalatha marratin. Kemudian apa? Utsman bin Affan itu membasuh wajahnya tiga kali. Ya. Maka ini menunjukkan di antara sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membasuh
wajah. Yang berikut, catatan yang berikut, summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi thalatha marratin summa al-yusra mithla dhalik, yaitu membasuh tangan sampai membasuh lengan sampai pada siku 3 kali. Maka membasuh lengan sampai pada siku ini ada beberapa poin, ya. Poin yang pertama adalah membasuh bagian kanan sampai selesai, kemudian bagian kiri. Jadi jangan basuh yang kanan 1 kali, kemudian kiri 1 kali, kanan 2 kali, kiri 3 kali, tidak boleh. Tapi basuh saja yang kanan itu sampai 3 kali, sudah, baru kemudian kiri lagi. Ya, jadi tidak boleh 1 kali kanan, 1 kali kiri, 1 kali kanan, 1 kali kiri, tidak boleh. Tetapi 1 kali, ya poinnya adalah kanan seluruhnya sampai selesai, baru kiri lagi sampai selesai. Poin yang kedua, apakah membasuh tangan, apakah siku adalah batas terakhir? Jadi ketika orang dia basuh lengannya sampai di siku, apakah siku itu batas terakhir atau bukan? Artinya orang yang basuh lengan itu sampai di siku saja, tidak boleh lebih. Ya, tentu dalam hal ini juga para ulama berselisih pendapat. Dengan perselisihan yang agak panjang, namun pendapat yang kuat, siku bukanlah batas terakhir. Siku bukan apa? Batas terakhir. Jadi boleh membasuh lengan itu melebihi siku. Tapi batasnya minimal itu adalah siku. Jadi tidak boleh kurang dari siku. Tapi batas minimalnya sampai di siku. Dan siku bukan batas terakhir. Boleh lebih dari siku. Nah, ini nanti kita sebutkan pada hadis-hadis yang berikut. Kemudian yang selanjutnya, yang berikut, catatan yang berikut dari itu, catatan yang berapa? Ya, dari faedah yang ketiga, ya. Faedah yang ketiga, catatan yang kelima. Sekarang catatan yang keenam. Oh, yang sekarang kelima. Yaitu kumama sahabirasihi, yaitu mengusap kepala. Mengusap kepala. Ada mengusap kepala ini ada beberapa poin, ya kawan. Yang pertama, bagaimana kepala itu diusap, bukan dibasuh. Kepala itu diusap, bukan dibasuh, bukan dicuci. Jadi coba untuk melihat ketika Humran menceritakan sifat wudu Utsman bin Affan, itu dia katakan bahwa wajahnya ghasala wajhahu thalatha marratin. Utsman bin Affan mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi thalatha marratin. Kemudian beliau mencuci tangannya yang kanan sampai siku 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian beliau cuci tangan yang kiri seperti itu juga. Tsumma masaha birasi. Kemudian beliau mengusap kepala. Nah, sini ada perbedaan. Kalau yang tadi dikatakan cuci sampai di kepala dikatakan usap. Ya. Apa perbedaannya? Ya, ada perbedaan lah. Cuci dan usap kan beda. Ya. Kalau usap itu bahasa kampung bilang sapu. Ya. Nah. Beda, ya ada bedanya. Bedanya. Kalau cuci itu kan ambil air, digosok-gosok. Cuci ya, dibasuh. Kalau usap ya cukup disapu saja. Gitu. Agar kepala itu bukan dibasuh, tetapi diusap. Jadi antum jangan ambil air 1 telapak tangan, siram di kepala, baru digosok-gosok. Itu bukan cara wudu yang benar. Tapi cara wudu yang benar itu ya diusap saja dengan bekas air yang ada pada tangan, sudah diusap. Selesai. Ya.
Paham ya? Nanti kita sebutkan lagi bagaimana kaifiyahnya. Yang jelas bukan cuci, usap. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk berwudu. Nah, dalam ayatnya Allah Tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Orang-orang yang beriman, Al-Maidah ayat yang ke-6 ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berwudu, kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai pada situ, dan usaplah kepala-kepala kalian. Jadi disebutkan cuci ya, wajah itu cuci, tangan lengan itu cuci, kepala itu usap. Jadi usap beda sama cuci. Ya, nah. Poin yang kedua dari mengusap kepala ini adalah memasaha birasihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Poin yang kedua terkait dengan tata cara mengusap kepala. Bagaimana tata cara mengusap kepala? Nanti kita sebutkan pada hadis berikut, yaitu pada hadis yang akan disebutkan setelah hadis Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga, poin yang ketiga, apa hukumnya mengusap kepala? Apakah sunnah? Apakah wajib? Maka kita katakan mengusap kepala hukumnya wajib. Sebagaimana hukumnya membasuh lengan sampai siku, dan sebagaimana hukumnya membasuh wajah, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini semua anggota-anggota wudu yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Barang siapa yang berwudu dengan sengaja meninggalkan mengusap di atas kepalanya, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak apa? Tidak sah. Ada orang yang wudu sampai di kepala dia tidak usap, sudah biar saja. Setelah itu langsung dia pergi sholat. Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Wudunya tidak sah. Ya. Kalau wudu tidak sah berarti wudunya batal. Kalau wudunya batal, ya berarti orang yang sholat itu dianggap sholat tanpa wudu. Ya. Karena wudunya tidak sah. Yang berikut, yang ke-6, ya. Catatan yang ke-6, membasuh kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki ini ada beberapa poin. Poin yang pertama, ya mendahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Jadi dalam pengertian kaki kanan itu dibasuh sampai selesai, baru kaki kiri. Kalau kaki kanan dibasuh sebanyak 3 kali, maka dibasuh 3 kali dulu sampai selesai, baru kemudian yang kiri 3 kali. Tidak boleh kanan 1 kali, kiri 1 kali, kanan 2 kali, kiri 2 kali, tidak boleh. Tidak boleh. Dari apa? Kanan sampai selesai, baru kemudian kiri. Poin yang pertama. Poin yang kedua, batas minimal membasuh kaki adalah sampai pada mata kaki. Jadi kalau begitu boleh lebih dari mata kaki, Ustaz? Jawabnya boleh. Meskipun para ulama berselisih pendapat di sini, tetapi pendapat yang kuat itu adalah boleh. Ya, ini boleh lebih dari mata kaki. Jumlah minimalnya atau batasan minimalnya mata kaki. Jadi kalau ada orang yang berwudu namun mata kakinya tidak basah,
atau air wudunya waktu dia cuci kaki itu tidak sampai pada mata kaki, maka wudunya sah apa tidak? Tidak sah. Dia wajib untuk mengulangi wudunya. Dia apa? Wajib untuk mengulangi wudunya. Nah, berapa poin itu, berapa catatan dalam faedah sifat wudu Nabi? 6. Faedah yang berikut, faedah yang keempat, yaitu wajib tertib dalam membasuh anggota wudu. Wajib tertib itu maksudnya wajah dulu, baru lengan, kemudian kepala, baru kaki, begitu. Wajib hukumnya, ya. Nah, tidak boleh apa? Tidak boleh menyelisihinya. Tidak boleh menyelisihi. Barang siapa yang menyelisihinya maka dia berdosa, ya. Pendapat yang kuat. Kenapa demikian? Ya karena penyebutan hadis ini semuanya itu diikat dengan kata sunnah. Sunnah kemudian wajah, kemudian lengan, kemudian kepala, kemudian kaki. Maka ini harus tertib. Cuci kaki, tidak boleh. Tidak boleh. Maka dia apa? Kata summa pada hadis ini memberikan faedah tertib. Jadi urutan. Jadi apa? Mulai dari kedua telapak tangan dulu, kemudian kumur-kumur, baru masukkan air ke hidung, kemudian wajah, kemudian basuh tangan sampai lengan, kemudian usap kepala, kemudian basuh kaki sampai mata kaki. Ya, begitu. Harus apa? Arti. Faedah yang kelima. Faedah yang kelima dari hadis yang mulia ini bahwa tentang jumlah membasuh anggota wudu. Coba untuk lihat di sini, ada sebagian anggota wudu itu disebutkan jumlahnya, membasuhnya dengan jumlah sekian dan sekian. Ada sebagian jumlahnya. Seperti di sini dikatakan apa? Fakasala kafaihi salasa marratin thumma mabmada wastansyaka wastansara. Ya, Utsman bin Affan mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian beliau berkumur-kumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Tidak sebutkan jumlah. Thumma ghasala wajhahu salasa marratin, kemudian ya, berarti apa? Kumur-kumur memasukkan air ke hidung, tidak disebutkan jumlahnya. Ya, jumlah melakukan perbuatan itu. Tapi di sini basuh tangan disebutkan 3 kali, di sini basuh muka juga disebutkan 3 kali. Ya. Thumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marratin. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali. Thumma yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri seperti itu pula. Thumma masaha bira'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Jadi ketika membasuh tangan sampai siku, lengan sampai siku itu disebutkan jumlah 3 kali. Yang menyebutkan mengusap kepala tidak disebutkan. Nah, begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tata cara wudu, itu tidak disebutkan jumlah. Itu Allah alladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Orang-orang yang beribadah, apabila kalian hendak sholat maka basuhlah wajah-wajah kalian, kemudian basuhlah lengan-lengan kalian sampai siku, kemudian usaplah kepala kalian, kemudian basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Tidak ada disebutkan jumlah. Basuh muka 3 kali, basuh kepala 2 kali, tidak ada. Ya, maka dari situ
Berfaedah tentang jumlah membasuh anggota-anggota wudhu ini, kita katakan ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, bahwa membasuh anggota wudhu dengan jumlah satu kali adalah wajib. Satu kali adalah wajib. Jadi kalau semua anggota wudhunya dibasuh dengan satu kali, tidak apa-apa. Wajib, terpenuhi. Yang penting air wudhu itu merata ke seluruh anggota wudhu. Ya. Nah, kalau satu kali wajib berarti boleh dua kali, boleh tiga kali. Ya boleh. Akan kita katakan catatan yang kedua adalah boleh membasuh sebagian anggota wudhu satu kali, sebahagiannya dua kali, dan sebahagiannya tiga kali. Boleh. Nah, sebab itu ketika menyebutkan cuci telapak tangan tiga kali, kumur-kumur dan masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, tidak sebutkan jumlah, berarti ini satu kali. Kemudian apa? Membasuh wajah tiga kali. Kemudian lengan sampai situ tiga kali, kemudian usap kepala tidak disebutkan jumlah, berarti satu kali. Ya. Maka di sini kita katakan boleh membasuh sebagian anggota wudhu itu satu kali, sebagiannya dua kali, sebagiannya tiga kali, boleh. Ya. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah juga ya pernah berwudhu dengan kata cara demikian. Terkadang beliau basuh anggota wudhunya sebesar sekali, kadang-kadang yang satunya dua kali, yang satunya tiga kali, begitu dan seterusnya. Ya. Nah, apalagi kalau di tempat-tempat yang airnya lagi susah. Wudhu itu satu kali aja sudah cukup. Atau sebagian satu kali, sebagian dua kali boleh. Ya. Nah, yang berikut, catatan ketiga, makruh hukumnya membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Misalnya dia cuci tangan sampai lengan itu 6 kali. Ini tidak boleh, makruh hukumnya. Terlalu banyak, mubazir, israf, buang-buang air. Ya, tidak hemat dalam penggunaan air. Jadi ya 3 kali itu ya sunnah sudah. Kalau 5 kali, 4 kali, 6 kali itu sudah dianggap israf, berlaku boros. Ya, jadi makruh hukum. Nah, ada yang keberapa itu? Ada yang ketujuh, baik. Demikian akhwana fiddina Allah wa iyyakum. Beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah ta'ala. Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada beberapa pertanyaan.
sudah pernah kita tanyakan. Demikian apa nakutina Allah ini ada beberapa pertanyaan tapi pertanyaan yang disampaikan ke anak lewat WA ini terlalu panjang-panjang. Jadi anak nggak bisa baca, nggak bisa jawab di sini ya. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.